Karena kita ada di negeri Indonesia ini, negeri tercinta ini, yang kita taati pemerintah. Tapi semua yang terjadi hari ini, esok, dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena dengan ekonominya turun, tidak ada orang yang Siapa yang dirugikan? Begitu, Pak. Kalau yang dirugikan kita semuanya. Pada masyarakat, tolong disiplin, tolong mengerti apa yang diimbau oleh pemerintah. Apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk hidup sehat, menghindari tempat-tempat keramaian, jangan terlalu sering membaca berita hoax. Akan kami kerahkan sepenuhnya untuk membantu program pemerintah yang telah dilaksanakan. Saya kira kita lanjut aja ke Pak Simon sebagai pelaku ekonomi. Pak Simon ini adalah mewakili pengusaha di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adanya COVID ini kan mungkin perekonomian kita agak lesuh kelihatan. Nah, kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi itu, Pak, supaya masyarakat tetap bersemangat, dalam arti ditakutkan oleh COVID sehingga malah tidak berbuat apa-apa. Nah, kira-kira antisipasinya seperti apa, Pak Simon? Silakan. Selamat siang. Oke. Secara umum ekonomi memang terpengaruh dan itu sangat terasa bagi kita ya. Ya. Kalau saja memang masyarakat sejak awal mentaati perintah pemerintah untuk menjaga jarak. Waktu itu kan belum ada sampai tinggal di rumah ya. Pertama kali jaga jarak, jaga kebersihan. Itu ditaati, mungkin virus ini tidak terlalu menyebar seperti sekarang. Dengan kondisi yang sekarang makin banyak penyebaran, akhirnya perintah dari pemerintah itu makin ketat. Tinggal di rumah, bekerja di rumah, ya, jangan keluar dan sebagainya. Kalau kita maknai, kita lihat perintah itu dan kita taati, mungkin tidak akan lebih parah. Bukan artinya pemerintah melarang keluar, tapi keluarlah seperlunya. Bukan yang seperti sekarang kita masih lihat banyak yang kumpul-kumpul di pinggir jalan, ya. Jaraknya juga dekat, akhirnya menyebar lebih. Secara ekonomi, mau percaya atau tidak, mau kita lihat, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Saya terutama di bidang otomotif yang saya lihat itu turunnya bisa di atas 50% pengaruhnya. Kenapa? Ya, orang untuk membeli kendaraan untuk ini sudah takut ya, karena dengan tadi lagi berita-berita hoax yang tiap hari kita buka WhatsApp, buka ini semua corona, buka TV corona, akhirnya ketakutannya sangat luar biasa yang seharusnya tidak perlu seperti itu ya. Kalau kita di perusahaan, kita udah coba untuk membantu pemerintah dengan menjalankan kebijakan. Misalnya di tempat saya, perusahaan sudah membatasi karyawan untuk masuk ke kerja, artinya ada bekerja di rumah. Hanya orang-orang tertentu yang berhubungan langsung dengan customer, itu pun sudah kita menerapkan banyak kebijakan. Jarak, ada pembatasan, kebersihan, masuk kantor, masuk dealer kita sudah ada pengukuran suhu, cuci tangan, segala macam ya. Tapi tetap ekonomi ini tidak bisa, karena memang secara umum sudah secara global ini masyarakat sudah menjadi ketakutan. Kalau saran saya sih, kita hentikan hoax tentang kejelekan daripada corona ini. Karena makin lama kita cuma cukup taati apa yang pemerintah mau, pemerintah anjurkan. Tapi jangan kita tambahin dengan lagi berita-berita yang
sebenarnya lebay ya, saya berlebihan gitu ya. Karena kita tetap bagaimanapun ekonominya harus jalan. Ekonominya harus jalan. Karena kalau tidak, kalau di pengusaha kita mungkin dengan meliburkan separuh orang, kita tetap membayar gaji, oke. Tapi kita lihat masyarakat kita yang bukan pegawai, mereka berusaha kecil-kecil, mereka tetap harus hidup. Tiap hari harus ada. Kalau ini makin parah, mereka tuh mati. Dan kalau mereka mati, ekonomi kita secara global pasti makin tidak taat, makin panjang masa susah kita ini. Mungkin kita tahan diri, makin pendek, virus ini lebih cepat selesai. Satu lagi pertanyaan saya nih Pak Simon. Dengan situasi seperti ini, kira-kira apa dampaknya, atau apakah mungkin akan mengarah ke kejadian krisis tahun 98 itu? Mudah-mudahan sih tidak seperti itu, Pak. Kalau krisis mungkin bisa terjadi, tapi bukan karena melulu faktor ekonomi ya. Karena kalau ini sekarang ini kan semua menahan diri. Kalau konflik ini, virus ini sudah berlalu, mungkin ekonomi akan segera balik. Baik, Pak. Ya. Kalau yang krisis yang itu karena memang makroekonominya. Kalau ini kan karena ketakutan ya. Melihat bahwa apabila di kita ini aja ya, salah satu terkena, maka semuanya akan diperiksa dan dikarantina. Sifatnya begitu ya. Di perusahaan kita jaga bahwa ini biar bisa tetap jalan, kita bagi dalam 2 tim. Tim A dan tim B yang bekerja satu di rumah, satu di kantor. Secara bergantian, seminggu sekali. Artinya kita sudah atur bahwa yang kerja di kantor pun tetap bisa konsisten bekerja, ya. Sehingga apabila salah satu anggota ada yang kena, maka yang dikarantina adalah tim tersebut. Sedangkan tim lain tetap bisa backup perusahaan itu berjalan dengan baik tetap. Kenapa? Karena perusahaan ini kalau tutup yang rugi ini seluruh karyawan. Ya, kalau tadi saya bilang kalau diliburkan ke rumah dalam 1 bulan 2 bulan kita mampu bayar. Tapi kalau terlalu lama atau misalnya sampai semua berhenti, ya pasti juga pengusaha mana juga nggak akan bisa kuat bayar. Ya, tapi itu langkah kita. Kita coba membuat piket ya untuk bekerja di tim. Itu Ya. kita usulkan diterapkan di tempat lain aja juga. Ya, bahkan saya melarang bahwa tim ini, misalnya tim saya tim A, Bapak tim B, ketemu di rumah pun nggak boleh. Karena kalau saya kena, dia akan meskipun di kantor tidak ketemu, tapi pernah ketemu. Oh, saya kemarin di rumah, Bapak juga diperiksa. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi ya itu langkah-langkah. Sekarang banyak perusahaan yang melakukan hal seperti itu untuk menjaga bahwa usaha ini tetap jalan. Cuma yang mau saya nggak apa-apa ya waktu sedikit ya. Kita pemerintah sudah mengimbau kita untuk menjaga jarak. Ada lagi mengimbau tinggal di rumah. Ya, mengimbau jaga kebersihan. Ya, anak sekolah sampai bahkan kita ibadah pun sudah dihimbaukan di rumah semua. Kita menangkap ini sebagai sesuatu yang maknanya benar. Kalau pemerintah melarang kita keluar rumah atau harus tinggal rumah tidak keluar, lockdown namanya. Dan itu akan ekonomi mati. Yang paling kasihan terutama adalah yang bawah, yang bukan berpenghasilan gaji tetap. Karena mereka setiap hari harus. Jadi kita makna itu dengan benar. Artinya bahwa tangkaplah. Kalau kita jaga jarak itu kenapa? Karena sifat dari virus ini adalah sentuhan. 2, jaga jarak kenapa? Karena bicara begini ada percikan-percikan yang sehingga jaga supaya jangan sampai terjangkit. Yang itu yang belum kita lihat masih banyak kumpul dan rapat lagi gitu ya. Itu yang kalau keluar rumahlah seperlunya. Terus supaya ekonomi bawah ini tetap jalan, warung-warung yang kecil-kecil tetap jalan, kita jangan kumpul di situ. Kalau memang ini wabah ini makin besar,
maka akan aturannya lockdown tadi itu cukup akan secara, kalau negara mampu bayar oke, tapi ekonominya yang akan sulit untuk bangkit lagi. Tapi kenapa kita nggak gini? Oke, saya tahu saya beli makan situ, tapi jangan makan di situ, bawa pulang aja deh. Atau ada orang sekarang kan banyak tuh untuk antri di kasir aja sudah jaga jarak, sudah dikasih garis jarak, tapi orang masih tetap mepet. Nah, itu yang perlu kita sadari. Ya, kalau harapannya pengusaha ya segera ini selesai, biar ekonomi kembali. Dan bukan pengusaha, saya pikir semua yang hadir sini. Karena ini akan merugikan kita semua. Ya, karena dengan ekonominya turun, tidak ada orang yang diuntungkan. Tidak ada orang yang diuntungkan. Ya. Jadi harapan kita, tolong disiplin, tolong mengerti apa yang diimbau oleh pemerintah. Ya, terus wabah ini segera selesai. Siap. Amin. Ya. Ya, demikian tadi wawancara singkat kita dengan bapak-bapak yang ada di sini. Saya atas nama Legius Paliling dari Multidaya Channel menyampaikan terima kasih. Intinya bahwa semua yang kita dengarkan tadi adalah harapan-harapan dan meyakinkan kita semua bahwa tidak perlu takut, dan kita berharap semua supaya masalah ini cepat pergi dan kita kembali hidup normal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh. Salam investigasi. Kami bergerak dalam diam. Bunyi senyap sampai tujuan. Satu misi, satu komando. Ragu-ragu pada kami mundur.